Suara itu terlalu dekat, bukan dari kejauhan, bukan gema, seolah berada tepat di belakang kepala. Seorang penjaga malam menghentikan langkahnya. Senter di tangannya bergetar sedikit, bukan karena dingin, karena sesuatu baru saja bergerak. Ia berbalik. Cahaya memotong gelap, menyapu satu persatu bangkai gerbong yang saling bertumpuk. Tidak ada apa-apa. Namun suara itu belum selesai. Sekarang bertambah. Lapisan baru muncul. Percakapan, tawa, tangisan, terlalu ramai untuk sebuah tempat yang tidak lagi memiliki kehidupan. Ia mengarahkan senter ke satu gerbong. Gerbong itu tidak memiliki lantai, kosong. Namun suara itu jelas berasal dari dalam sana. Langkahnya mundur satu, dan saat itulah sesuatu menarik ujung bajunya. Refleks, ia menepis, menyorot ke bawah. Tidak ada paku, tidak ada besi menonjol, tidak ada apapun yang cukup logis untuk menjelaskan interaksi barusan. Namun kainnya masih bergerak, seolah baru saja dilepaskan. Napasnya mulai berubah, lebih pendek, lebih cepat, dan tanpa peringatan, tekanan itu datang. Pundaknya turun beberapa sentimeter, bukan karena lelah, karena ada sesuatu yang menambah beban. Ia mencoba berdiri tegak, tidak bisa. Beratnya meningkat, perlahan, konsisten, seolah ratusan kilogram diletakkan di atas tubuhnya tanpa bentuk, tanpa bayangan. Dan tepat ketika tubuhnya mulai kehilangan keseimbangan, indera penciumannya menangkap sesuatu. Logam terbakar, disusul bau amis. Bukan sekadar bau, melainkan jejak, sisa dari sesuatu yang pernah terjadi di tempat ini dan tidak pernah benar-benar pergi. Tempat itu secara visual kosong, namun pengalaman manusia berkata sebaliknya. Suara-suara itu bukan insiden tunggal. Beberapa orang lain melaporkan hal yang sama dengan detail berbeda, namun pola identik. Riuh penumpang di gerbong yang sudah tidak memiliki struktur. Tangisan anak kecil tanpa tubuh. Langkah kaki tanpa permukaan. Ketika disinari, tidak ada apapun. Namun suara itu tidak berhenti, seolah sesuatu masih berjalan di atas realitas yang sudah hilang. Interaksi fisik juga bukan kebetulan. Tarikan kecil, sentuhan cepat, tekanan singkat selalu cukup jelas untuk dirasakan, namun selalu terlalu bersih untuk dibuktikan.
Tidak ada penyebab mekanis, tidak ada korelasi fisik, hanya efek tanpa sumber. Dan di antara seluruh laporan itu muncul satu referensi yang terus berulang. Satu kejadian yang dianggap sebagai titik awal kepadatan fenomena ini. Tragedi Bintaro. Sebuah tabrakan dengan energi yang tidak hanya merusak material, tetapi mungkin meninggalkan sesuatu di baliknya. Sisa-sisa gerbongnya pernah berada di tempat seperti ini. Dan menurut beberapa pekerja, bangkai tersebut tidak bersifat pasif. Ia memiliki kehadiran. Bukan sesuatu yang bisa diukur, namun cukup untuk dirasakan. Seolah material itu menolak untuk sepenuhnya mati. Hingga akhirnya satu-satunya solusi yang diambil adalah menghancurkannya, meleburnya, menghapus bentuknya sepenuhnya. Bukan sekadar untuk membersihkan, tapi untuk menghentikan sesuatu yang terus berulang. Namun suara dan sentuhan bukanlah inti dari teror ini. Yang lebih berbahaya adalah ruang itu sendiri. Beberapa orang yang masuk ke area ini tidak bisa keluar, bukan karena terkunci, melainkan karena tidak pernah benar-benar berpindah. Mereka berjalan lurus, tanpa belok, tanpa berhenti, namun selalu kembali ke titik yang sama, gerbong yang sama, lorong yang sama, sudut yang sama. Seolah ruangan tersebut tidak memperbolehkan perubahan posisi, atau lebih tepatnya mengulang dirinya sendiri tanpa akhir. Di dalam pengulangan itu, kadang sesuatu muncul, sosok tidak jelas, namun cukup familiar untuk dikenali sebagai manusia, seorang masinis atau petugas berdiri di antara mesin yang hancur, diam, namun terlihat bekerja, seolah sistem masih berjalan meskipun semua komponennya telah rusak. Ketika didekati, ketika cahaya mulai mengunci bentuknya, sosok itu berubah, tidak menghilang, melainkan terurai menjadi kabel, besi bengkok, fragmen mesin, objek mati yang untuk beberapa detik meyakinkan otak bahwa ia hidup. Dan di titik itu muncul satu pertanyaan yang tidak nyaman. Apakah ini hanya persepsi, atau sesuatu di tempat ini sedang membentuk persepsi itu sendiri? Ketika semua itu dirangkai, muncul kemungkinan bahwa jawabannya tidak sepenuhnya supranatural. Tekanan di pundak, sesak, kecemasan mendadak, semua bisa dipicu oleh satu fenomena, infrasound, frekuensi rendah yang tidak terdengar, namun mampu mengganggu tubuh manusia. Angin yang bergerak di dalam rongga logam menciptakan resonansi, getaran yang memengaruhi detak jantung, menekan sistem saraf, dan memicu rasa takut tanpa sebab visual.
sementara suara dan sosok dapat dijelaskan oleh cara otak bekerja. Pareidolia, kecenderungan untuk mencari pola, mengisi kekosongan, menerjemahkan kekacauan menjadi sesuatu yang familiar. Ditambah dengan kemungkinan bahwa material seperti besi menyimpan jejak energi. Muncul teori stone tape atau gema molekular, bahwa kejadian traumatis dapat meninggalkan imprint yang diputar ulang dalam bentuk fragmen. Bukan hantu, bukan makhluk, hanya rekaman yang rusak. Dan itulah alasan kenapa bangkai-bangkai ini tidak dibiarkan utuh. Mereka dihancurkan, dilebur, untuk menghentikan loop sebuah pengulangan yang jika dibiarkan terlalu lama tidak hanya mengganggu persepsi, tapi juga kestabilan mental. Penjelasan selalu terdengar cukup, masuk akal, terukur, aman. Namun ada satu hal yang jarang diakui. Sains hanya menjelaskan apa yang bisa kita ukur, bukan apa yang benar-benar ada. Dan di tempat seperti ini masih ada sesuatu yang tidak ikut hancur bersama besi-besi itu. Jika suatu malam terdengar suara kereta melintas di jalur yang sudah lama mati, jangan cari sumbernya, karena dalam beberapa kasus yang tidak terlihat justru sedang menunggu untuk dilihat. Jangan menoleh.